Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Albert Fuad, NIM 2214010263. Ananda berasal dari kelas PAII angkatan 23 dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini Ananda dengan pemenuhan tugas presentasi, yaitu berbentuk video terkait dengan materi kajian tafsiran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Artinya, para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata kepada sesamanya, sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Jadi di sini tafsirannya adalah para pemuka kaum Nabi Syuaib merasa putus asa menundukkan Syuaib dan pengikutnya yang tetap teguh pada agama mereka. Mereka merasa cemas pengikut Nabi Syuaib akan cemas banyak melihat kekuatan dan ketegarannya dalam berdakwah. Karena itu pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir beralih kepada pengikut mereka, mengancam mereka dengan berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, beriman kepadanya dan meninggalkan ajaran dan tradisi leluhur kamu, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi karena mengikuti agama yang salah yang belum pernah diikuti oleh leluhur kalian. Kemudian ayat berikutnya, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Artinya, maka gempa atau dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Jadi tafsirannya, tak berselang lama lalu datanglah gempa yang dahsyat menimpa mereka sebagai bentuk sisa Allah yang pantas mereka terima, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Yaitu disebutkan juga keingkaran kepada Allah serta perbuatan menghalangi orang lain untuk menganut agama Allah adalah kejahatan yang amat besar. Orang-orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman yang setimpal. Oleh sebab itu Allah telah menimpakan kepada mereka azab yang berat berupa gempa dan petir yang dahsyat yang membinasakan mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka tidak pernah ada di negeri itu. Kisah Nabi Syuaib ini selain ditemukan dalam itu saja. Kemudian ayat berikutnya, alladzina kadzdzabu syu'aiban ka'an lam ya'nau fiha alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Artinya, orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Demikianlah tafsirannya adalah, demikianlah keadaan mereka sehingga orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib dan menolak ajaran kebenaran yang disampaikannya, dengan siksa yang menimpa mereka itu seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu dan bersenang-senang di situ. Sebab semuanya hancur binasa, tak ada yang tersisa sedikit pun, tidak ada lagi bekas-bekas peninggalan yang dapat menjadi bukti keberadaan mereka. Jika demikian itu kesudahan yang menimpa mereka, maka mereka yang mendustakan Nabi Syuaib dan mengira bahwa orang yang mengikutinya akan merugi, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang rugi karena kehilangan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian ayat berikutnya, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Artinya, ketika Syuaib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir. Jadi tafsirannya, melihat kehancuran yang menimpa kaumnya yang ingkar, maka Nabi Syuaib dengan berat hati berpaling meninggalkan mereka seraya berkata dengan penuh sesal dan iba,
Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku berupa pesan-pesannya yang dibuktikan dengan aneka mukjizat kepadamu, yang dapat membawa kepada kebaikan jika kamu lakukan, dan aku telah menasihati kamu berupa sesuatu yang dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap penderitaan orang-orang kafir yang telah berdarah daging dalam diri mereka kekufuran. Itu tidak akan terjadi sebab aku sudah berusaha keras memberikan petunjuk dan berupaya menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah memilih kehancuran. Kemudian ayat berikutnya, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna laha ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarrun. Artinya, kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Tafsirannya adalah, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri untuk mengajak penduduknya kepada agama Allah yang benar, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan pasti kami timpakan kepada penduduknya kesempitan atau kesulitan berupa penindasan pihak lain atas mereka, serta petaka yang disebabkan oleh peperangan dan bencana alam dan penderitaan berupa kemiskinan, penyakit, serta krisis yang beragam. Hal itu kami lakukan agar mereka menyadari kesalahan dan tunduk dengan merendahkan diri dan memohon kepada Allah dengan tulus hati agar dibebaskan dari siksa itu. Itu saja dari saya. Salah dan kurangnya Nanda mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.